Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Hashim dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan opini saya tentang Pancasila, yaitu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Dr. Otip Setibi Hidayat MPD. Di video kali ini saya akan mengangkat tema tentang isu-isu pemerintahan, yaitu kasus-kasus pelecehan terhadap kewibawaan pemerintahan. Sebelum itu, kita harus mengerti apa itu pemerintah yang berwibawa. Pemerintah yang berwibawa adalah pemerintah yang memiliki nilai-nilai demokratis dan juga memiliki kedaulatan dalam penyelenggaraannya dengan tujuan untuk memakmurkan dan juga mensejahterakan rakyat. Jadi sebuah pemerintahan harus dapat memiliki kewibawaan tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi kepentingan rakyat dan tujuan negara. Namun sayangnya dalam penyelenggaraan masih terdapat kasus-kasus pelecehan terhadap kewibawaan pemerintah. Masih banyak oknum dari pemerintah yang menyelewengkan dan juga melecehkan dari pemerintah itu sendiri. Sebelumnya, apa sih pelecehan maupun penyelewengan terhadap pelecehan kewibawaan pemerintah? Jadi pelecehan terhadap kewibawaan pemerintah itu adalah sebuah pelanggaran, penyelewengan, penyalahgunaan dari orang-orang oknum pemerintah yang merusak kedaulatan dan kewibawaan pemerintah itu sendiri, dan pastinya merusak kepercayaan dari rakyat. Rakyat Indonesia sangat bergantung terhadap pemerintah, sehingga pemerintah harus berwibawa dalam pelaksanaannya. Namun tetap saja dalam hal ini masih banyak terdapat kasus-kasus pelecehan terhadap kewibawaan pemerintah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh kasus dari pelecehan kewibawaan pemerintah. Yang pertama, saya akan mengangkat kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum dari penyelenggara pemerintah, yaitu korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Ya, kasus ini terjadi pada tahun 2020, di mana saat itu negara kita sedang dilanda pandemi yang sangat menyulitkan semua pihak. Pemerintah melakukan sebuah tindakan solusi dalam mengatasi hal ini, yaitu memberikan dana bantuan sosial bagi rakyat-rakyat yang membutuhkan, berupa bantuan dana langsung dan juga bantuan sembako. Namun, dalam penyaluran bantuan tersebut disalahgunakan, dilecehkan kewibawaan pemerintah oleh oknum dari pemerintah, yaitu Julian Batubara, yang merupakan seorang menteri sosial itu sendiri. Ini sangat memprihatinkan menurut saya, di mana seharusnya sang menteri lah yang menjadi ujung tombak dari penyelesaian kasus sosial yang terjadi pada pandemi saat itu. Namun dialah yang melakukan pelecehan terhadap kewibawaan pemerintahan dengan melakukan korupsi. Ini jelas membuat rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah, atau rusaknya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan juga dana yang dikorupsi itu cukup besar, yaitu 32 miliar. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang ada pada saat itu, Julian Batubara hanya divonis 12 tahun penjara dan denda 400 juta dan menggantikan 14 miliar saja. Ini jelas membuat rakyat geram terhadap
tindakan dari Julian Batubara tersebut, dan juga rendahnya hukum yang diberikan kepadanya. Karena pada saat itu rakyat Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Namun salah satu penyelenggara pemerintah tersebut melakukan tindakan kejahatan, yaitu korupsi. Yang kedua adalah kasus korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Edi Prabowo, yaitu adalah Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia. Hal ini juga merupakan sebuah hal yang sangat memprihatinkan, di mana menteri yang seharusnya mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia malah melakukan tindakan kejahatan korupsi seperti itu. Hal ini jelas sangat disayangkan, di mana kerugian yang dihadapi oleh negara cukup besar saat itu. Dan lagi vonis yang diberikan oleh penuntut hukum terlalu rendah, karena ini menyangkut tentang kesejahteraan nelayan-nelayan yang ada di Indonesia, para penambak di Indonesia. Ini jelas sangat merusak kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah. Ini saja yang bisa saya sampaikan kesimpulan dari kasus-kasus dan juga tentang pelecehan kewibawaan pemerintah, bahwasanya pemerintah di Indonesia saat ini masih belum dan masih jauh dari kata sempurna untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan juga melaksanakan tanggung jawab kewibawaan dengan amanah, karena masih banyak kasus-kasus tentang pelecehan oleh oknum dari penyelenggara pemerintah. Harapan saya untuk kedepannya, pemerintah Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan juga tidak ada lagi kasus-kasus yang memprihatinkan seperti yang sudah saya jabarkan, karena itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia. Semoga pemerintah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Rakyat juga terus harus mendukung pemerintah yang ada, dan jangan takut untuk mengkritik pemerintah, karena kita adalah negara demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Jadi kita sebagai rakyat juga harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang tersinggung atau saya salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Hasim signing out.